Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan karena banyak yang bertanya. Pertanyaannya itu kurang lebih sama ya, banyak yang sama. Ini pada yang PP99. Pertanyaannya PP99 apa sudah bisa mendapatkan asimilasi di rumah? Nah, akan dijelaskan di video ini ya. Karena biar enak, biar nggak usah saya mengulang menjelaskan, saya akan langsung merujukkan video ini. Jadi disimak ya isinya seperti apa. Sekarang pahami dulu dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan ya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Di situ dijelaskan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ditekankan asimilasi. Apa yang dimaksud asimilasi? Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di pedoman pelaksanaan hak bersyarat di masa peralihan ya. Jadi karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, entah itu Permenkumham atau dari peraturan pemerintah tentang pelaksanaannya, jadi masih berdasarkan pedoman pelaksanaan hak bersyarat di masa peralihan ya. Nah, di sana sudah dijelaskan sebenarnya di video sebelumnya bahwa asimilasi adalah program reintegrasi narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Jelas ini ya, berarti asimilasi dilakukan di luar lapas, tapi bukan di rumah ya, karena menanyakan apa sudah bisa asimilasi di rumah sesuai dengan undang-undang. Nah, berarti belum baca secara detail di pedoman itu. Nggak apa-apa, saya ulangi lagi di sini. Nah, di situ dijelaskan sudah sebenarnya pemberian asimilasi dilaksanakan sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Jelas ya. Jadi yang saya bacakan tadi sebelumnya itu pasal 10 ya. Gak usah cek dari pasal lainnya, cukup cek pasal 10. Ini viral pasal 10 ini. Nah, di situ ya dijelaskan syarat tertentu mendapatkan asimilasi diberikan sesuai pasal 44 Permenkumham nomor 3 tahun 2018. Nah, ingat di sini ya, pasal 44 Permenkumham nomor 3 tahun 2018. Jadi bukan pasal rujukan ke asimilasi di rumah. Jadi hanya pasal rujukan ke asimilasi. Seperti apa isinya pasal 44 Permenkumham nomor 3 tahun 2018? Ini dia. Jadi asimilasi dapat diberikan kepada narapidana. Narapidana dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi syarat berkelakuan baik, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. 6 bulan harus berkelakuan baik. Kemudian aktif mengikuti program pembinaan. Ini yang susah. Banyak yang tidak aktif mengikuti program pembinaan, entah itu pengajian ya, atau belajar baca tulis Quran, atau ikut sholat berjamaah ya. Jadi banyak yang tidak ikut di sini. Sebenarnya kalau ikut ini lebih memudahkan kepada terpidana atau WBP, selain untuk remisinya, kemudian untuk pengusulan PB, CB, CMB-nya, dan juga untuk asimilasinya juga. Ini di syarat asimilasi. Kemudian telah menjalani setengah masa pidana. Ini untuk yang mau menjalani asimilasi ya, biasanya ada asimilasi di dalam lapas, ada yang di luar lapas, seperti itu. Kalau di dalam lapas ya di dalam lingkungan lapas. Kalau yang di luar lapas itu misal bersih-bersih lapas bagian luar, atau buang sampah, atau kerja di pencucian motor, pencucian mobil, atau di sawah ya, atau di peternakan, dan itu harus milik lapas. Nah, di situ sudah saya jelaskan sebenarnya di video sebelumnya tentang asimilasi, silakan dipelajari ya. Kita lanjut ya biar nggak terlalu lama. Kelengkapan dokumennya ini sudah dijelaskan sesuai dengan pasal 46 ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Permenkumham nomor 7 tahun 2022. Lagi-lagi rujukannya bukan yang tentang asimilasi di rumah, yaitu Permenkumham nomor 7 tahun 2022. Jadi jelas lagi di sini ya,
bukan asimilasi di rumah. Selanjutnya, bagi narapidana tindak pidana terorisme tetap dipersyaratkan ikrar NKRI sesuai pasal 45 ayat 2 huruf A dan huruf B Permenkumham nomor 7 tahun 2022. Jelas di sini ya, bukan asimilasi di rumah. Selanjutnya, bagi narapidana tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda uang pengganti sesuai pasal 45 ayat 3, pasal 46 ayat 1 huruf B, pasal 46 ayat 3 Permenkumham nomor 7 tahun 2022. Lagi-lagi Permenkumham nomor 7 tahun 2022, bukan Permenkumham nomor 43 tahun 2021 tentang asimilasi di rumah. Kemudian dan pasal 47 Permenkumham nomor 3 tahun 2018. Nah, Permenkumham nomor 3 tahun 2018 ini direvisi jadi Permenkumham nomor 7 tahun 2022. Jelas ya, bukan asimilasi di rumah. Nah, di situ karena bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022. Akhirnya asimilasi ini tanpa harus melampirkan surat keterangan membayar lunas denda atau uang pengganti sesuai dengan keputusan pengadilan. Jadi sekarang PP 99 itu ya, mau narkotika, mau korupsi, mau teroris ya, itu bisa asimilasi di luar lapas ataupun di dalam lapas ya, karena sudah tidak perlu menyertakan sudah membayar lunas denda atau uang pengganti seperti itu. Nah, persyaratannya sudah jelas ya, bukan asimilasi di rumah. Selanjutnya, ketentuan pemberian asimilasi bagi narapidana berdasarkan pasal 45 ayat 1 Permenkumham nomor 7 tahun 2022 tidak berlaku karena bertentangan dengan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022. Jadinya asimilasi dilaksanakan berdasarkan pasal 44 Permenkumham nomor 3 tahun 2018. Jelas di sini juga rujukannya bukan ke asimilasi di rumah ya. Ini yang pasal 44 ya, Permenkumham nomor 3 tahun 2018, sama dengan yang sebelumnya isinya ya. Ini ya, nggak ada asimilasi di rumah di sini penjelasannya. Selanjutnya, pemberian asimilasi itu ya pada pasal 66 ayat 1 Permenkumham nomor 7 tahun 2022 bagi narapidana tindak pidana tertentu tidak berlaku karena bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022. Maka asimilasi dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial dapat dilaksanakan untuk seluruh narapidana semua ya. Jadi bentuknya kerja sosial ya, bukan di rumah asimilasinya. Ini udah jelas, asimilasinya dalam bentuk kerja sosial dalam lembaga sosial dapat dilaksanakan untuk seluruh narapidana, bukan asimilasi di rumah. Kemudian tata cara pelaksanaan itu rujukannya sesuai dengan Permenkumham nomor 3 tahun 2018 yang sudah dirubah terakhir menjadi Permenkumham nomor 7 tahun 2022, bukan rujukan asimilasi di rumah. Nah, jadi sudah paham ya, bukan rujukan asimilasi di rumah. Nah, bagaimana sih yang asimilasi di rumah itu? Saya jelaskan lagi di sini ya. Untuk yang asimilasi di rumah itu peraturannya Permenkumham nomor 43 tahun 2021. Ini hasil perubahan dari Permenkumham nomor 32 tahun 2021. Tahun 2020. Nah, di sini narapidana yang dapat diberikan asimilasi di rumah harus memenuhi syarat. Nah, ini syaratnya ya, berkelakuan baik, sama ya. Nah, ini narapidana kurun waktunya 6 bulan terakhir. Ini narapidana, untuk anak nanti beda. Kemudian aktif mengikuti program pembinaan, tetap sama ya, seperti tadi pasal 44 pada Permenkumham nomor 3 tahun 2018 ya, untuk yang ininya. Kemudian telah menjalani setengah masa pidana. Bukan berarti setelah menjalani setengah masa pidana bisa langsung bebas asimilasi di rumah. Tidak begitu ya. Jadi minimal sudah menjalani, tinggal nunggu SK-nya. Bagaimana biar ada SK terbit? Silakan diproses pengajuan
asimilasi di rumahnya, seperti itu ya, bukan diam tidur-tiduran kemudian tiba-tiba dibebaskan karena sudah menjalani setengah masa pidana, bukan ya. Banyak yang salah persepsi di situ. Dan bukan berarti kalau sudah menjalani setengah saya sudah bisa bebas, bukan begitu. Tapi menunggu adanya SK-nya. Kalau sudah ada SK-nya, monggo bisa bebas segera, seperti itu. Cuma paling cepat di setengah masa pidana ya. Nah, ini perlu diingat, jika sisa masa pidananya kurang dari 6 bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi narapidana yang telah menjalani setengah masa pidana dan berkelakuan baik. Misal, ternyata pidananya 6 bulan, maka itu paling cepatnya 3 bulan jika sudah ada SK asimilasi di rumah, seperti itu. Ternyata bebasnya setelah menjalani 5 bulan, ya sudah, enggak apa-apa, daripada enggak dapat sama sekali, seperti itu ya. Kemudian asimilasi di rumah untuk yang anak-anak ini ya, syaratnya berkelakuan baik 3 bulan terakhir ya, tidak dapat hukuman disiplin atau register F ya. Aktif mengikuti program pembinaan, tetap sama, harus aktif mengikuti program pembinaan. Misal ada pembinaan pramuka, seperti itu untuk anak-anak itu biasanya. Kemudian telah menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan ya. Untuk anak 3 bulan, minimal 3 bulan sudah dijalani bisa bebas. Nah, tapi jika sisa masa pidananya kurang dari 3 bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi anak yang telah menjalani setengah masa pidana dan berkelakuan baik. Misal ternyata pidananya 5 bulan ya, setelah memenuhi semua persyaratan 5 bulan bagi 2 berarti kan 2,5 sisanya, kurang dari 3. Jadi yang penting sudah ada SK, sudah menjalani minimal setengahnya. Misal pada bulan 4 ini bisa bebas jika sudah ada SK asimilasi di rumahnya, seperti itu. Selanjutnya, asimilasi di rumah ini tidak diberikan kepada, nah ini perlu diingat ya, kepada yang narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, atau kasarannya ini PP 99 ya. Jadi belum bisa asimilasi di rumah. Nah, untuk yang narapidana yang tindak pidana narkotika ini khusus ya, hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Jadi jika kurang dari 4 tahun, misal 4 tahun 11 bulan, 4 tahun 10 bulan, 4 tahun 6 bulan, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, kasusnya narkotika semua, ini bisa mendapatkan asimilasi di rumah ya. Nah, ini berupa serangkaian ya, jadi harus dipahami semuanya. Jadi jangan hanya karena salah satu terpenuhi udah selesai bisa ngajukan asimilasi di rumah, tidak, tapi serangkaian ya. Jadi disimak sampai akhir. Kemudian itu juga tidak bisa asimilasi di rumah jika tindak pidananya pembunuhan, pasal 339 dan pasal 340. Ini nggak bisa ya. Yang pasal pembunuhan khusus 339 atau 340. Jika selain itu misal 338 ya. Jadi setelah ada kekerasan ya, ternyata meninggalnya di rumah sakit misal. Nah, itu biasanya 338. Jadi masih aman, bisa asimilasi di rumah. Ada juga yang misal naik mobil, nah, ternyata nabrak orang sampai mati, kena pidana. Hukuman pidana biasanya sekitar 2 tahunan. Atau ada juga yang 1 tahun 6 bulan seperti itu. Nah, itu bisa asimilasi di rumah. Nah, tapi ingat, syarat 2/3 masa pidana untuk saat ini sampai akhir tahun 2022. Itu sesuai dengan keputusan menteri ya, yang terbaru menindaklanjuti untuk perbaikan atau perbaruan 2/3 masa pidana pada Permenkumham nomor 43 tahun 2021. Pencurian dengan kekerasan pasal 365. Nah, ini biasanya jambret ya. Ini biasanya jambret ini. Kemudian kesusilaan pasal 285 sampai dengan pasal 290. Asusila ini
Ini korbannya dewasa biasanya ya. Kemudian kesusilaan terhadap anak sebagai korban. Jadi anak-anak yang jadi korban itu biasanya pasal 81 kalau tanpa bujuk rayu, 82 dengan bujuk rayu ya. Nah, itu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, itu adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak ya. Nah, perlu diingat di sini, selain pengecualian tersebut, asimilasi juga tidak diberikan kepada narapidana atau anak yang melakukan pengulangan suatu tindakan pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah ya. Sebelumnya sudah di sini, misalnya sudah masuk penjara karena sudah ingkrah kena pidana, misal kena 1 tahun, ternyata setelah bebas mengulang kembali walaupun pidananya berbeda, misal awalnya narkotika, selanjutnya masalah sajam, misal undang-undang darurat, itu tetap saja dianggap residivis ya, atau mengulang, ada pengulangan. Jadi antara residivis dan pengulangan ini saya harap tidak ada masalah di sini untuk pemahamannya ya, karena ada juga WBP yang ngeyel, kan tulisannya pengulangan bukan residivis ya, silakan pelajari. Nah, residivis ini apa? Residivis ya pengulangan tindak pidana, seperti itu. Nah, jangan mempersulit ya, saya harap bisa paham masalah ini ya. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya tentang pertanyaan apakah PP 99 bisa mendapatkan asimilasi di rumah. Jadi untuk sampai saat ini asimilasi di rumah masih rujukannya untuk di SDP kami masih Permenkumham nomor 43 tahun 2021. Sedangkan asimilasi biasa atau CB atau PB atau CMB itu rujukannya masih Permenkumham nomor 7 tahun 2022 dan juga Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Jadi ini rujukan yang berbeda ya. Nah, ini saya tidak memastikan nanti apakah ada perubahan ataupun nanti akan tetap. Karena jelas mungkin nanti masih ada pembaruan. Karena ini masih masa peralihan, jadi masih mungkin berubah ataupun tetap seperti itu. Nah, jika kalian menyukai video ini jangan lupa di like dan subscribe ya. Jika ada yang ditanyakan dari penjelasan saya ini ya, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.